Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lukas Priyatno pada segmen cerita horor pendaki gunung. Kali ini saya akan melanjutkan cerita teror Gunung Ciremai. Berikut ceritanya. Agi melihat jam tangannya. Udah mau jam 5, katanya. Tidak ada yang bersuara setelah Agi berkata. Kami berdiri dan saling diam. Kemudian Seto menatapku. Kas, ada jeda panjang sebelum dia berkata lagi. Tetapi jeda panjang itu mungkin cara dia memberitahu bahwa kita harus kembali ke tenda. Kita balik dulu ke tenda, lanjutnya. Aku tidak menjawab. Murni berjalan mendekat lalu mengelus punggungku naik turun dengan suara ingus dari hidungnya. Dia menangis. Kami akhirnya berjalan kembali ke tenda. Aku sengaja berada paling belakang tanpa sepengetahuan Murni, Agi, dan Seto. Beberapa kali aku melihat ke segala arah. Bahkan dalam diam aku meneteskan air mata. Hanya berharap di waktu itu aku bisa melihat dia. Entah kenapa rasanya hal tersebut membuatku merasa kacau yang benar kacau. Di tenda kami duduk, minum, dan lalu terdiam. Kegelapan yang hitam pekat perlahan berubah menjadi semu biru dokter. Pas nuansa pagi setelah subuh, daun-daun kering di tanah yang mulai tak terlihat mulai menampak walau dari cahaya yang masih semarak. Murni tiba-tiba berkata, Bang Lukas. Aku menoleh padanya dengan lemas, tanpa berniat mengucapkan satu patah kata untuk menjawab. Sebenarnya tadi malam waktu aku keluar sendiri, aku gak sengaja nginjek sajen. Air kelapanya tumpah. Bahkan beberapa sajen itu rusak karena gak sengaja aku injak. Lu gak ngomong dari tadi, kataku dengan nada yang mulai meninggi. Iya lu, kenapa lu gak ngomong? Kini Seto yang ikut berbicara. Iya maaf, aku mikirnya gak mungkin aja gitu, ini gara-gara itu, jawab Murni. Nadanya mulai terasa bersalah karena tak memberitahu dari awal-awal. Di mana lu numpahin sajen itu? Tanya aku. Ada di sana, jawab Murni. Kemudian dia juga perlahan mulai bercerita. Semalam waktu aku jaga Mas Ari di tenda, aku tidur pas di pinggirannya dan aku ngimpi. Mimpi apa? Tanyaku, mulai gemas lantaran Murni menjeda ceritanya. Sebenarnya aku bingung, gak tahu ini mimpi atau apa. Dibilang mimpi kayak beneran, dibilang beneran rasanya kayak mimpi. Iya apa? Tanyaku lagi, benar-benar tidak sabar. Aku ngerasa ngelihat ada nenek-nenek pakai tongkat masuk ke tenda. Dia jalan pelan dan berdiri di atas badan aku. Alias aku sama dia diinjek keras banget itu, sesek. Tapi anehnya aku gak bisa gerak. Dia bilang gini, Nek kowe, ro konco-koncomu pengen medun selamat. Jalu o ngapuro mong makang cedak sajen sing mbok rusak ae. Dekne nesu, mergo panganane ra iso dipangan. Dekne nesu mergo banyu umbene wutah lan ra iso diombe. Dia bilang gitu. Aku dan Seto diam, menelan ludah setelah mendengar cerita Murni. Agi yang tidak mengerti diberitahu oleh Murni dengan cara mengartikannya menjadi bahasa Indonesia. Yaudah, tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana. Aku berdiri, Agi dan Seto lalu Murni pun ikut keluar tenda. Aku tidak membawa senter, hanya Murni yang membawanya sebab hari sudah pagi.
Walau saat itu di hutan masih sangat gelap temaram karena pohon-pohon tinggi dan semak-semak belukar menghalau cahaya matahari. Murni berjalan paling depan karena dialah yang tahu tempat sajen itu berada. "Ini bang, sajennya," katanya. Kami berdiri mengelilingi sajen yang nampaknya masih baru. Mungkin baru saja 2 hari di sana. Ada kelapa yang terguling dan beberapa berbagai bunga di atas kulit kelapa kering dan masih banyak lagi, termasuk pisang. Katanya di dekat sajen ada makam. Agi bertanya pada Murni. Murni mengangguk. "Iya mas, aku ingat banget nenek-nenek itu bilang dekat sajen ini." Mataku mulai mencari, masih berdiri di tempat kami semua menyapu seluruh sudut yang bisa dijangkau mata. "Itu kayaknya." Seto melihat sesuatu. Ia berjalan lebih dulu ke salah satu arah dan aku, Murni juga Agi mulai mengikuti. 15 meter dari tempat sesajen ada sebuah gundukan tanah dikelilingi pohon pandan. Ukuran makam itu sangat panjang dari makam biasa. Jika aku kira-kira, mungkin ada 2,5 meter panjang makam itu. Seto melihat ke arahku, lalu dia mulai duduk bersila di tanah. Di sisi makam tersebut, aku mengikuti, begitu juga Murni dan Agi. Kami semua mulai diam, hanya sesekali terdengar suara angin lembut dari bibir kami yang berdoa. Mataku memejam. Aku berdoa meminta maaf atas kesalahan Murni, kesalahanku, bahkan kesalahan kami semua yang tidak kami sadari. Mendoakan pada pemilik makam ini dengan sungguh-sungguh. Semua doa terbaik aku panjatkan untuknya. Maaf yang benar-benar maaf. Sampai mataku memanas, bahkan terasa mulai berair kala dalam doa aku mengingat Yura. Aku memohon agar Yura dan Ari dibiarkan kembali pada kami dengan keadaan selamat. Dadaku berdetak tak karuan sampai kuusap kedua telapak tangan pada wajah berharap doa-doa kami yang positif tersampaikan pada pihaknya. Kami berdiri, kulihat langit mulai cerah, bahkan hutan juga kelihatan gelapnya. Bahkan hutan juga sudah kehilangan gelapnya. Tanpa ada berkata, kami semua melangkah meninggalkan makam itu. Setiap langkah yang kuambil, aku benar-benar sangat meminta doaku dikabulkan. Suara sangat keras langsung memberhentikan langkah kami yang akan ke tenda. Suara seperti buah kelapa jatuh dari salah satu arah. "Lu semua denger gak?" tanya aku. "Kayak kelapa jatuh gak sih?" kata Murni. "Ayo kita ke sana, kita cek," kata Seto. Berjalanlah kami ke arah suara itu sampai ke tanah miring yang tingginya sekitar 3 meter. Mataku melebar, kami semua sontak berucap bersama, "Alhamdulillah, Yura dan Ari akhirnya kami temukan." Langsung aku bergerak cepat, merosot turun sambil berpegangan akar-akar untuk menghampiri mereka. Disusul Agi dan Seto. Murni tetap diam di atas sambil menangis terharu. Yura duduk menyender pada pohon dengan kaki ditekuk, membenamkan wajah di antara kedua tangan yang bertumpu pada lutut. Pundaknya bergetar, terdengar isakan tangis. Ari tergeletak di depan Yura, tak sadarkan diri, sedangkan terlihat jaket yang Yura pakai sudah ada di atas tubuh Ari. Mungkin gadis itu sengaja menyelimutinya. Segera aku bersimpuh, berlutut di depannya, memeluknya. Aku benar-benar memeluknya. Dia masih terisak, bahkan terlihat linglung. Ketika wajahnya diangkat menatapku, hidungnya merah jambu, kulitnya dingin, rambut dan tubuhnya basah. Dia pasti kehujanan semalam. Tak terbayang olehku bagaimana dia menahan rasa takutnya. "Yura." Aku langsung melepaskan jaket, membungkuskan jaket itu pada tubuh atas gadis itu. Dia menatapku sambil terus menangis. Tampak sekali dia bingung, bahkan sepertinya belum sadar kalau aku siapa. Hatiku terenyuh, sedih, bersyukur dia ditemukan, dan segala rasa bercampur jadi satu.
Kurengkuh dia lagi, bahkan sampai hidung dan bibirku menempel di sisi lekuk lehernya. Dingin, basah, itulah yang kurasakan dari tubuhku. Kamu tenang, tenang. Mulai sekarang kamu aman. Itu yang aku katakan padanya saat itu. Lalu, samar-samar ku dengar dia menyebutku. KL, kupeluk dia makin erat. Ari, Agi dan Seto berusaha membangunkan Ari, tapi dia tak kunjung membuka mata. Akhirnya kami membuat kesepakatan kalau aku akan turun lebih dulu meminta bantuan. Murni tetap di atas, mencarikan apa saja yang bisa membuat aku naik kembali ke atas. Sebelum itu, ku bantu dulu Yura berdiri. Dia agak kesusahan, karena mungkin sudah berjam-jam ia duduk dengan kaki ditekuk penuh ketakutan. Bisa? Tanyaku sambil memegangi tangannya. Bisa, jawabnya lirih. Aku mau ikut KL turun, katanya. Kamu kuat? Kamu udah gak apa-apa? Tanyaku. Iya, jawabnya mengangguk. Aku mengiyakan. Akhirnya aku akan turun dulu berdua dengan Yura. Kubantu dia naik ke atas dengan menarik tangannya. Lalu tanganku yang satu ditarik dan dipegang oleh Murni. Saat sudah berhasil naik, aku melihat ke bawah pada Seto, Agi, dan juga Ari yang masih pingsan. Gue turun duluan ya. Gue tunggu di bawah, kataku. Iya, hati-hati, balas Agi dan Seto mengangguk. Murni memeluk Yura sambil menangis. Dia meminta maaf dan entah maaf karena apa. Mungkin dia juga merasa bersalah dalam sisi lain. Aku dan Yura membereskan barang. Aku melipat tenda dan kami turun hanya berdua. Menuruni batu berlumut, jalan licin, berlumpur, sampai tak terasa kami sampai di pohon besar yang masih tergeletak di tengah jalur. Aku dan Yura berhasil melewatinya. Saat kami sampai, kami berpapasan dengan beberapa pendaki yang naik. Hingga sampailah kami di base camp pada jam 12 siang. Membuat laporan, dan tak lama tim SAR naik untuk mengevakuasi Ari di atas. Di base camp, aku dan Yura duduk, menunggu yang lain turun di atas. Bahkan aku sampai menemaninya berjemur di dekat base camp, agar bajunya yang basah mulai kering. Sekitar pukul 5 sore, Agi, Murni, Seto bersama Ari yang ditandu oleh tim SAR akhirnya sampai di base camp. Ari dirujuk ke rumah sakit terdekat. Hingga terpaksa kami harus tinggal di base camp 1 hari, menunggu Ari pulih. Saat Ari dibawa ke rumah sakit, Murni dengan Agi yang ikut ke sana. Seto dan Yura bersamaku di base camp. Ketika malam, barulah kami bertiga menyusul ke rumah sakit. Saat kami sudah ke sana, Ari sudah sadar. Dia tampak sedang mengobrol dengan Murni dan Agi. Gimana keadaan lu sekarang? Tanyaku pada Ari. Udah biasa, lagian besok gue juga udah boleh pulang, katanya. Syukur kalau gitu deh, kata Seto. Ari melihat Yura dan tersenyum sekilas, hingga sampai kami mulai mengobrol banyak hal tentang kejadian malam itu. Ari bercerita kalau saat dia tidur, dia melihat tubuhnya diangkat oleh sosok genderuwo. Dia sangat ketakutan dan ingin meronta, berteriak memanggil Murni yang tidur di sisinya. Tetapi tubuhnya seolah mati rasa, hingga ia hanya bisa diam ketika dibawa pergi. Di belakang genderuwo yang memanggulnya, dia melihat ada 3 pocong melompat mengikuti. Kemudian dia tidak ingat apa-apa dan pingsan. Kalau kamu gimana Yura? Tanya Murni. Aku saat itu juga kaget. Tiba-tiba sendiri aja. Mbak Murni gak ada. Aku panggil-panggil sampai teriak dan nangis. Mbak tetap gak muncul. Aku benar-benar sendirian. Gelap, gak lihat apa-apa. Sampai kepalaku pusing dan aku jatuh miring. Aku juga dengar suara nenek-nenek di sekitar aku itu kayak nyanyi kidung Jawa. Kidungnya yang kamu dengar tentang apa? Tanya Seto. Aku gak tahu tentang apa dan gak terlalu ingat.
Yang aku ingat ada kata-kata yang pada intinya bilang, kalau kesialan dari perbuatan yang gak mau bertanggung jawab, resikonya besar. Gitu. Dan tiba-tiba pas sadar, Mas Ari ada di dekat aku. Aku, Seto, Agi juga Ari yang sepertinya sudah tahu tentang kesalahan Murni menatap ke arah Murni bersamaan. Gadis itu menghembuskan nafas lesu, memasang raut wajah bersalah. Mulai saat ini gue putusin ini pendakian terakhir gue. Gue trauma, gak akan gue muncak lagi, kata Ari tiba-tiba, dan kami memahaminya. Singkatnya, kami semua berada di terminal bersama Ari yang sudah pulih. Jurusan kami berbeda, Yura ke Solo, aku ke Bekasi, Seto dan Ari ke Cilacap, dan Agi juga Murni ke Bandung. Saat di terminal, aku sempat berjalan berdua dengan Yura, menemaninya membeli susu. Saat itu, aku merasa tidak ikhlas, karena sebentar lagi kami akan berpisah. Saat jalan, aku berkata, "Yur, maafin aku yang waktu itu di tenda ya. Aku meluk kamu kayak gitu." "Iya, gak apa-apa kak. Aku cuma takut kamu mikir aku mesum atau apalah. Padahal aku cuma niat bikin kamu gak terlalu dingin. Jujur, aku khawatir kamu jadi kayak Ari, menggigil kayak gitu." "Iya, aku ngerti." Ketika dia tersenyum, ada sesuatu yang menghangatkan dalam dada. Aku tanpa sadar membalas senyumannya. Sambil menunggu bis, kami semua saling mengobrol sampai bus jurusan Yura tiba. "Yura, itu bus kamu tuh," kata Murni. Seketika hatiku tercelos perih. Entah kenapa, jujur aku tidak rela. Dia langsung mengangkuti barangnya sampai aku melihat tali sepatunya Yura lepas. "Tali sepatu kamu benerin dulu." "Ah iya, pegangin dulu kak." Aku memegangi susu kotak rasa stroberi yang sedang dia minum. Juga jepit bentuk stroberi yang awalnya dia pakai di bagian rambut dekat telinga. Kondektur bus dari pintu bus berkata, "Mbak, Solo," pada kami. "Iya mas, ini bentar," Murni yang menjawab, membuat Yura tergesa-gesa dan langsung naik. "KL, aku pulang dulu." "Ayo mbak, mas," pamitnya pada kami. Murni melambaikan tangan sambil tersenyum. Seto, Agi dan Ari mengangguk dan berpesan hati-hati. Kulihat Yura masuk dan pintu bus tertutup. Bus mulai melaju membawa rasa ketidakrelaanku. "Ih, susu sama penjepitnya dia," kataku spontan begitu sadar kalau susu dan jepit stroberi Yura masih ada di tanganku. "Alah, udah minum aja," kata Murni. "Bilangnya cuma teman, kenalan doang. Tapi kemarin malam, paniknya gak ketulungan." Bayu, Agi, dan Seto tertawa, begitu juga aku. Akhirnya aku meminum susu itu dengan bekas bibirnya, juga jepitnya yang aku simpan di saku. Membuatku sadar kalau aku sudah mencintai Yura. 2 bulan berlalu, aku dan Yura kembali asing selama itu. Kami seperti sebelumnya, tetapi hatiku terus saja mengingat dan merasakan cinta yang terus berubah menjadi rindu. Suatu hari, Yura kembali memposting tulisannya dengan judul Gunung Pengantin. Aku membacanya dan aku menyukai tulisannya seperti biasa. Lalu, tiba-tiba pesan inbox dari Yura masuk, membuat aku berdebar. Dia menanyakan kabarku dan kami saling membahas pengalaman waktu itu. Chat kami pindah ke WhatsApp. Dalam waktu 1 hari, cinta yang terpendam semakin kuat hingga tak kuasa aku untuk terus menahan. Kuputuskan untuk mengungkapkannya lewat pesan WA. "Yura." "Iya kak, kenapa?" Aku mulai jujur. Dengan segala rasa aku mengatakannya, tentang rasa khawatir yang tak terlupakan saat ia hilang, sampai kebahagiaan saat ia kembali ditemukan. Saat sedihnya kami menjadi asing setelah pendakian itu, hingga kembali akrab saat ini dalam 1 hari. Semuanya tanpa terlewatkan. Aku menyadari selisih umur. Dia lebih cocok jadi adikku.
yang membuatku kadang ciut untuk menyatakannya. Tetapi aku tak bisa terus menahan. Aku sungguh mencintainya hingga tibalah saat aku menunggu balasan. KL udah selesai. Udah. Aku bisa jawab kan? Iya Yura. Saat aku mulai naik gunung waktu itu, aku ngerasa masih belum siap. Aku gak pernah sekalipun muncak. Tapi setelah lihat kakak posting gunung, rasanya itu indah banget. Dan aku pengen ikut muncak bareng kakak. Itulah kenapa aku imbau kakak. Aku betul, sebelumnya kita hanya teman akun yang memang suka nulis. Tak jarang juga aku baca tulisan kakak. Tapi aku cuma diem. Maaf gak ninggalin jejak. Saat di gunung emang luar biasa, seru. Tapi saat malam, rasanya aku benar-benar takut. Murni bener, aku belum terbiasa. Apalagi ada suara aneh yang menurutku itu mustahil. Kalau itu orang malam-malam nebang kayu pakai gergaji mesin. Di saat hujan lagi. Saat dingin, aku pun bingung. Aku malu mau ngomong apa ke KL. Jadi aku diam aja. Tapi itu kenangan muncak aku yang luar biasa. Saat kita lepas kontak setelah pendakian itu, kupikir kakak lupa sama aku. Tapi sekarang KL bilang ini semua. Aku nyaman. Makasih ya KL. Jadi aku putuskan buat terima KL. Kamu serius kan Yura? Iya kak. Hati berdebar tak karuan. Tanganku gemetar. Dan dua kata untuk saat itu. Aku bahagia.